Abi kemudian berkata, "Tentu saja aku tahu, karena namamu ada di dalam ijazahmu ini." Kini Ajeng yang menepuk keningnya. "Oh iya ya, aku lupa." Ajeng tiba-tiba saja langsung berdiri dan mendekati Abi. "Kamu kan orang kaya. Pasti kamu bekerja di sebuah perusahaan yang sangat bagus. Tolong bantu aku untuk mencari pekerjaan. Pasti kamu punya bos atau teman yang bisa menolongku. Ayolah bantu aku untuk mendapatkan pekerjaan," kata Ajeng sambil menggoncang tubuh Abi. Abi berusaha melepaskan lengannya yang terus ditarik-tarik oleh Ajeng. "Jangan mimpi. Di perusahaan manapun tidak ada yang mau menerima orang yang hanya memiliki ijazah SD." Ajeng kembali menarik-narik lengan Abi sambil menggoncangnya. "Tentu saja bisa, jika kamu mau menolongku. Katakan pada bosmu maupun temanmu agar mau menerimaku. Aku mohon." Ajeng melanjutkan perkataannya. "Percayalah, meskipun ijazahku hanya SD, tapi aku sangat pandai. Ayah dan ibuku selalu mengatakan hal itu. Ayolah, bantu aku," kata Ajeng sambil memohon, lalu memainkan alis dan matanya pada Abi. Abi kemudian beranjak menjauh dari Ajeng. "Aku bilang tidak bisa ya tidak bisa." Kini Ajeng hanya diam saja. Lalu Abi berkata, "Hujan di luar sudah reda. Sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu." Ajeng sedikit kaget mendengar perkataan Abi. "Tetapi bajuku belum kering. Lagi pula aku sangat lapar." "Kamu kan orang kaya. Pasti kamu punya sedikit makanan untukku. Apakah kamu tega aku pulang dalam keadaan lapar?" Akhirnya Abi merasa tidak tega, lalu dia mengajak Ajeng untuk pergi ke dapur. "Wah, rumahmu benar-benar sangat besar dan luas. Pasti semua barang-barang ini harganya mahal. Oh iya, pasti kamu mendapatkan gaji yang sangat besar di perusahaan bosmu itu. Andai saja kamu mau menolongku dan membujuk bosmu agar bosmu itu mau menerima aku bekerja di perusahaannya. Aku juga pasti akan menjadi orang kaya sepertimu," kata Ajeng sambil berjalan mengikuti Abi ke dapur. Saat Ajeng tiba di dapur pun dia mengatakan hal yang sama. "Wah, dapur ini sangat cantik dan indah. Pasti istrimu sangat betah memasak di sini. Tapi sejak tadi aku belum melihat istrimu ataupun keluargamu yang lain. Di mana mereka?" Abi tidak menjawab pertanyaan Ajeng. Lalu Abi membuka kulkas dan berkata, "Di sini ada ayam, ada sosis, ada telur, ada daging. Terserah kamu mau makan yang mana. Tapi semuanya masih dalam keadaan mentah. Jadi, kalau kamu mau, silakan kamu memasak dulu." Ajeng kemudian berkata, "Aku masak telur saja, yang simpel dan cepat, karena aku sangat lapar sekarang. Apakah kamu tidak ingin makan juga?" Abi menutup kulkas itu. "Tidak, aku masih sangat kenyang. Kamu makan saja sendiri." Ajeng kemudian mengambil sebutir telur di dalam kulkas sambil berkata, "Baiklah." Setelah memasak, Ajeng kemudian duduk di meja makan, tepat di hadapan Abi. "Selamat makan." Abi hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ajeng yang menurutnya sangat aneh. "Makanlah cepat, setelah itu pergi dari sini," kata Abi lalu keluar meninggalkan Ajeng. Setelah kepergian Abi, Ajeng makan dengan sangat lahap. Mungkin dia memang merasa sangat lapar saat itu.
Setelah Ajeng makan, Abi kemudian menyerahkan sebuah plastik yang berisikan baju Ajeng yang basah kepada Ajeng. "Ini bajumu, bawa pergi bersamamu." Ajeng kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan bajumu ini?" Dengan gayanya yang cool, Abi berkata, "Pakai saja dulu." Lagi-lagi Ajeng berkata, "Oke, terima kasih ya atas semua pertolonganmu hari ini. Sekarang aku akan pulang. Oh ya, jangan lupa katakan pada bosmu kalau aku mau melamar di perusahaannya." Hmm? Abi kemudian kembali berkata, "Aku sudah katakan jangan bermimpi. Tidak ada perusahaan yang mau menerima ijazah SD, mengerti?" Kini wajah Ajeng terlihat cemberut. Abi melanjutkan perkataannya, "Lalu, kapan kamu akan pulang? Apakah kamu menunggu hujan turun lagi?" Dengan wajahnya yang cemberut, Ajeng berjalan keluar. "Hati-hati, kalau berjalan, berjalanlah di sebelah kiri," pesan Abi pada Ajeng. Saat Ajeng berada di luar pagar, Abi mengintipnya dari dalam. Ajeng terlihat sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Setelah itu, terlihat kesedihan pada wajah Ajeng. Karena penasaran, Abi pun kemudian keluar dan mendekatinya. "Heh, ada apa? Kenapa masih di sini?" Ajeng hanya tertunduk sambil menangis. "Ibuku baru saja menelpon. Katanya ayahku sakit parah. Sekarang ayah hanya berbaring, tidak bisa berbuat apapun. Aku harus bagaimana sekarang?" Abi kembali bertanya, "Ayahmu sakit apa?" Ajeng masih menangis. "Ibu bilang ayah terjatuh saat berada di kebun. Dan kata dokter, ayahku mengalami patah tulang. Kasihan sekali ayah." Lagi-lagi Abi pun merasa kasihan. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Ajeng berusaha menghapus air matanya. "Aku hanya ingin bekerja. Aku ingin membantu ayah dan ibu. Di saat ayah sehat saja, kehidupan kami sangat kekurangan. Apalagi jika dalam keadaan seperti ini. Ayah sedang sakit. Lalu, bagaimana mereka akan hidup?" Abi kemudian berpikir, bagaimana jika Ajeng bekerja di rumahnya, menggantikan Pak Hendro dan Bu Dewi. Karena ijazah SD tidak mungkin bisa bekerja di perusahaan, meskipun itu perusahaan miliknya sendiri. "Aku punya tawaran untukmu, tetapi jika kamu mau." Ajeng dengan cepat mendekati Abi. "Tawaran apa? Apakah kamu ingin membantuku masuk bekerja di perusahaan bosmu itu?" Abi menggelengkan kepalanya. "Bukan, aku sudah bilang padamu, di perusahaan manapun, tidak ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang hanya memiliki ijazah SD." Ajeng semakin penasaran. Sebenarnya tawaran apa yang ingin diberikan oleh Abi? "Lalu, tawaran apa yang kamu maksud?" tanya Ajeng penuh penasaran. Abi melihat Ajeng yang sedang menunggu jawaban darinya. "Rumahku itu kan sangat besar. Di rumahku juga tidak ada siapapun. Aku hanya seorang diri, dan aku tidak bisa melakukan semua pekerjaan rumah karena aku sibuk di luar. Jadi, bagaimana jika kamu bekerja di rumahku sebagai pembantuku? Itu pun kalau kamu mau." Ajeng memperjelas perkataan Abi padanya. "Pembantu?" Abi mengangguk. "Iya, pembantu. Pekerjaanmu memasak, membereskan rumah, mencuci pakaianku, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi jika kamu mau, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Aku bisa mencari orang lain. Dan silahkan saja kamu melamar di perusahaan yang kamu inginkan. Tapi aku yakin mereka pasti akan menolakmu lagi."
Abi kemudian membalik tubuhnya dan hendak berjalan kembali masuk ke dalam rumahnya. Lalu tangan Ajeng dengan cepat meraih tangannya. Iya, aku mau. Daripada aku tidak bekerja, aku bersedia bekerja di rumahmu sebagai pembantu. Abi tersenyum lalu menatap Ajeng. Kalau begitu, ayo kita masuk lagi. Ajeng mengangguk dan berjalan mengikuti Abi masuk ke dalam rumah. Abi kemudian menjelaskan apa yang harus dikerjakan Ajeng di rumahnya itu. Jam 4 pagi kamu harus sudah bangun menyiapkan sarapan untukku. Setelah itu, kamu mencuci piring dan membersihkan semua rumah ini tanpa terkecuali. Lantai, dinding, jendela, gorden, lemari, semua perabotan harus dibersihkan. Abi melanjutkan perkataannya. Setelah itu kamu harus mencuci pakaianku, menjemur, dan menggosok yang sudah kering. Jangan lupa, setiap pagi setelah aku berangkat ke kantor, kamu harus masuk ke kamarku dan membereskan kamarku. Setelah itu, semua kamar mandi harus selalu bersih dan wangi. Tidak hanya di dalam rumah, taman, kolam renang pun harus selalu dibersihkan setiap hari. Bunga-bunga harus selalu segar, jadi kamu harus rajin menyiramnya. Oh iya, ada satu hal lagi yang belum kukatakan. Saat aku akan keluar, kamu harus membuka pintu pagar. Dan setelah kepergianku, kamu pun juga harus menutupnya kembali dan memastikannya terkunci. Begitu pula ketika aku pulang. Saat kamu mendengar suara mobilku, kamu harus segera berlari membuka pintu pagar itu. Dan setelah mobilku masuk ke dalam, kamu harus segera menutupnya kembali dan menguncinya lagi. Mengerti? Abi kemudian terlihat berpikir sejenak, lalu berkata, "Kurasa pekerjaanmu hanya itu. Sangat mudah dan gampang, bukan? Jika ada yang ingin kamu tanyakan, silahkan katakan." Setelah mengatakan semua hal itu, Abi kemudian berbalik dan melihat Ajeng yang terlihat pucat mendengar semua perkataannya.